Oke, hai semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mikroprosesor ya, atau dasar dari mikroprosesor. Nah, sebelum kita membahas tentang dasar mikroprosesor, yaitu perlu diketahui dulu tentang pengertian tentunya ya, apa definisi ya, apa itu mikroprosesor, kemudian ada yang namanya mikrokomputer, lalu ada juga yang namanya mikrocontroller. Nah, apa sih mikroprosesor? Jadi mikroprosesor itu sebuah chip ya, bentuknya itu sebuah chip atau keping yang dapat melaksanakan operasi-operasi hitungan ya. Kemudian ada operasi logika atau operasi nalar. Ada juga operasi kendali yang secara elektronis atau digital ya. Nah, biasanya mikroprosesor ini dikemas dalam wadah plastik atau keramik ya. Kemasannya dilengkapi dengan pin atau kaki-kaki yang merupakan terminal masukan dan keluaran dari chip-chip tersebut ya. Nah, mikroprosesor merupakan rangkaian terpadu atau integrated circuit gitu ya dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bentuk komponen chip gini bahasa Inggrisnya ya, VLSI ya, atau Very Large Scale Integration ya, yang mampu menjalankan perintah secara berurutan dalam bentuk program ya, sehingga dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan oleh programmer tentunya ya, seperti itu, atau oleh kita lah ya. Nah, perintah atau instruksi yang diberikan pada suatu mikroprosesor ini haruslah ya itu dapat dimengerti oleh mikroprosesor itu sendiri. Nah, pada umumnya instruksi yang diberikan dalam bentuk besaran-besaran biner atau dalam bahasa mesin ya, atau machine language dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, berikut inilah contoh mikroprosesor buatan Intel ya, atau sekarang itu ada yang terkenal, ada Intel, ada AMD. Nah, oke, lanjut. Setiap mikroprosesor ini punya kode instruksi yang berbeda-beda tentunya ya, sesuai dengan yang direncanakan oleh pabrik pembuatnya. Sehingga suatu program yang ditulis dalam kode instruksi untuk mikroprosesor tentu tidak dapat dijalankan untuk semua jenis mikroprosesor yang ada ya. Nah, oke, sekarang kita ke mikrokomputer. Nah, mikrokomputer ini suatu sistem mikroprosesor juga ya. Suatu sistem mikroprosesor yang mana yang minimum terdiri dari pertama ya, chip mikroprosesor atau CPU ya, Central Processing Unit. Kemudian ada ROM atau Read Only Memory yang berisi firmware ya, atau program kendali sistem. Kemudian RAM atau Random Access Memory yang berisi program atau data sementara ya. Lalu juga ada piranti input output atau I/O device yang berguna untuk komunikasi antara sistem mikroprosesor dengan piranti-piranti yang dikendalikan olehnya ya. Nah, sistem itu disusun pada suatu PCB atau bahasa Inggris kan print circuit board ya, atau kita juga mengenalnya yang lebih gede ya, itu dalam bentuk motherboard seperti itu ya. Oke, berikut ini gambaran mengenai mikrokomputernya ya, seperti ini. Sistem minimal yang ada dalam mikrokomputer. Oke, lanjut. Mikrocontrol chip yang di dalamnya terkandung sistem interkoneksi antara lain ya, ada mikroprosesor, ada RAM, ROM, I/O interface ya, dan beberapa peripheral. Mikrocontroller ini juga disebut sebagai one chip peripheral ya dalam bahasa yang lainnya seperti itu. Namun demikian gini, terdapat beberapa jenis mikroprosesor yang kompatibel satu arah saja. Artinya ada program yang dapat dijalankan oleh suatu mikroprosesor ya, dapat dijalankan oleh mikroprosesor yang berbeda. Tetapi untuk kebalikannya maka program tersebut tidak dapat berjalan kayak gitu. Kita ulangi ya. Ada jenis mikroprosesor yang kompatibel satu arah saja. Itu artinya ada program yang dapat dijalankan oleh suatu mikroprosesor ya, dapat dijalankan oleh mikroprosesor yang berbeda-beda, tetapi untuk kebalikannya maka program tersebut tidak dapat berjalan ya. Misalkan gini, ada tipe mikroprosesor Z80. Ini dapat menjalankan instruksi untuk mikroprosesor 8080 maupun 8085. Program yang menggunakan prosesor 8086 dapat dijalankan oleh prosesor yang lebih tinggi lagi, misalkan 8186, 8286, 8486 dan seterusnya ya. Namun tidak dapat
program dalam hal ini 80 186, 80 286, kemudian tadi berapa? 8386, kemudian 8486 ya. Tidak dapat dijalankan oleh prosesor di bawahnya kayak gitu ya. Itu maksudnya. Oke, sekarang kita bahas yang selanjutnya, yaitu mengenai saluran-saluran yang ada pada mikroprosesor. Nah, secara fisik itu mikroprosesor memiliki beberapa saluran masukan maupun keluaran atau input-output tadi ya, yang digunakan untuk sambungan dengan komponen-komponen pendukung sistem mikroprosesor. Nah, saluran-saluran ini dapat dikelompokkan kurang lebih seperti ini. Pertama, ada yang namanya bus saluran alamat atau address bus ya. Yang kedua, bus saluran data atau data bus. Kemudian yang ketiga, bus saluran kendali atau control bus. Oke, secara blok diagram atau diagram blok gitu ya kita bilangnya, saluran-saluran yang terdapat pada mikroprosesor Z80 nih ya dapat kurang lebih dapat digambarkan sebagai gambaran seperti itu ya. Di sebelah kiri di sini ada bloknya itu ada prosesor, kemudian kanan ada memori ya. Nah, antara prosesor sama memori itu ada 3 buah bus, saluran data, saluran alamat, sama saluran kontrol I/O ya, seperti itu. Nah, prosesor tentunya perlu yang namanya VCC dan ground. Ya, oke. Kita bahas yang pertama tentang bus, yaitu yang namanya address bus. Nah, saluran alamat atau address bus ini diperlukan untuk menentukan suatu lokasi alamat memori ya, maupun lokasi alamat dari perangkat input atau output interface yang selalu digunakan dalam suatu mikroprosesor itu sendiri ya. Sebab jumlah saluran yang ada langsung menentukan banyaknya alamat memori atau kapasitas memori yang dapat ditanganinya. Nah, pada awal pengembangannya mikroprosesor buatan Intel dengan tipe 808 itu hanya punya 4 buah saluran alamat, sehingga total alamat memori yang dapat ditanganinya sebanyak 16384 alamat. Nah, setelah mengalami pengembangan selanjutnya sudah mencapai 16 saluran alamat sehingga mampu menangani 65536 alamat memori ya, seperti itu. Nah, sifat saluran alamat adalah keluaran, sehingga kendali dilakukan dari mikroprosesor menuju ke perangkat ingatan maupun perangkat input output ya. Bagian yang kedua, memory address ya. Nah, pada mikroprosesor buatan Zilog nih dengan tipe Z80 juga punya kapasitas memori sebesar 64 KB ya. Nah, pada saat sekarang sebuah mikroprosesor sudah mampu menangani memori lebih besar lagi ya, dari 1 GB. Gede banget tuh ya. Nah, untuk mempermudah serta menyederhanakan dalam pengaturan maupun penyambungan ya, pada perangkat pendukung mikroprosesor, maka pengalamatannya atau addressingnya itu menggunakan sistem bilangan biner ya kan. Penting kan bilangan biner ya. Pemahaman mengenai bilangan biner atau yang lainnya ada oktal ya, ada heksadesimal, itu penting. Nah, ini dipakai banget dalam dunia mikroprosesor ya, atau dunia digital. Nah, sehingga jumlah penyemat atau pinnya itu pada IC ya menjadi jauh lebih sedikit ya, karena itu tadi ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan jumlah total alamat ya atau kapasitas memori yang dapat ditangani oleh suatu mikroprosesor adalah dengan cara menggunakan rumusan. Rumusannya seperti apa? Kayak gini penjelasannya. Jumlah total alamat itu 2 pangkat N, dengan add N-nya ya, yaitu jumlah saluran alamatnya. Jadi gini, misalkan sebuah mikroprosesor punya jumlah penyematnya itu 16 saluran ya, maka kapasitas total dari alamat memori yang dapat ditangani oleh mikroprosesor itu adalah 2 pangkat 16, atau coba dihitung ya, 65536 byte, 65 kilobyte ya, seperti itu ya. Penyemat saluran alamat pada suatu mikroprosesor pada umumnya terdiri dengan tanda ya, huruf A. Nah, oleh karena jumlah saluran alamatnya ada 16 buah dan masing-masing saluran memiliki bobot yang berbeda, maka tentunya saluran alamat yang berbobot paling rendah yang kita sebut sebagai LSB ya, atau least significant bit, ini diberi tanda A0 ya, dan selanjutnya urut hingga saluran terakhir yang memiliki bobot yang terbesar atau MSB ya, most significant bit ya, diberi tanda A15. 0 sampai 15 ada 16 ini ya, berarti namanya apa? Heksadesimal ya, seperti itu. Nah, dengan demikian saluran alamat yang terdiri
yang terdapat pada mikroprosesor Z80 ini yang berjumlah 16 saluran masing-masing berarti dikasih tanda apa? Dikasih tanda A0, A1, A2, A3, A4 dan seterusnya ya sampai A15. Nah, untuk lebih jelasnya kurang lebih gambarannya seperti blok seperti ini ya. Jadi MSP yang sebelah kiri kita gambarkannya LSP yang sebelah kanan ya. Yang paling kanan sendiri yang LSB itu A0, yang paling kiri sendiri yang MS itu A15. Kemudian diagram koneksi address busnya dengan perangkat input output kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut. Nah, kita akan bahas gini, bobot nilai pada masing-masing saluran alamat dapat ditentukan dengan cara menentukan bobot nilai posisi bit yang terdapat pada sistem bilangan biner. A0 berarti bobotnya sama dengan 2 pangkat 0 atau 1 alamat ya. A1 berarti 2 pangkat 1 berarti 2 alamat ya. A2 berarti 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4 ya berarti 4 alamat dan seterusnya ya sampai yang terakhir A15 berarti 2 pangkat 15 atau kalau kita kalkulasi ini ya itu 32.768 alamat. Nah, jumlah totalnya ya yaitu 65.535 ditambah alamat nolnya ya sama dengan 65.536 alamat. Dengan demikian, nomor alamat pada mikroprosesor Z80 dengan menggunakan besaran sistem bilangan desimal adalah dari alamat 0 sampai dengan alamat 65.535. Nah, dari uraian ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi suatu alamat memori maupun alamat perangkat input output yang akan disambungkan pada sebuah mikroprosesor. Pengalamatan pada sebuah mikroprosesor pada umumnya dengan mengaktifkan jalur alamat dengan memberikan suatu instruksi yang mampu mengkondisikan logika yang sesuai dengan besaran kode biner sebanyak 16 bit. Nah, untuk mempersingkat serta untuk mempermudah penandaan nomor alamat awal sampai dengan akhir adalah dengan cara menggunakan kode heksadesimal. Dengan demikian, alamat untuk CPU Z80 terdiri dari 0000 sampai dengan FF ya. Oke, kita ulangi. Alamat untuk CPU Z80 terdiri dari 0000 ya sampai dengan FFFF. Oke. Keuntungan menggunakan kode heksadesimal adalah mudahnya untuk diubah kembali ke dalam kode biner atau sebaliknya. Ingat ya, waktu pembahasan sebelumnya kita udah bahas mengenai yang namanya bilangan biner, oktal, sama heksadesimal ya. Mengkonversinya juga. Jadi, itu sangat penting banget dalam dunia digital ya, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, pengaturan penggunaan alamat memori dilakukan oleh pemakai berdasarkan instruksi yang diberikan dan alokasi pemasangan perangkat memori yang digunakan dalam sistem batasan antara 0000 sampai FFFF ya, seperti itu. Selain itu, yang perlu diingat bahwa pada saat kondisi awal, yaitu pada saat satu daya ini di depan ya, kita colokkan ke PLN gitu ya, seperti itu ya. Atau setelah tombol reset kita tekan nih, seperti itu, mikroprosesor akan selalu memulai pada alamat 0000. Sehingga instruksi yang berada pada alamat tersebut akan selalu dilaksanakan terlebih dahulu. Oke. Yang kedua, address IO address ya, IO address. Nah, selain terdapat alamat-alamat yang dapat digunakan untuk menghubungi perangkat ingatan, pada CPU Z80 ini juga memiliki alamat-alamat yang digunakan untuk keperluan penanganan perangkat input output sebanyak 256 alamatnya. Sebagaimana pengaturan alamat pada sistem diingatan, maka alamat input output ditangani oleh address bus bagian bawah ya, yaitu A0 sampai A7 sebanyak 8 saluran. Nah, dengan kode heksadesimal ya, alamat input output adalah 00 sampai FF. Nah, sedangkan address bus bagian atas ya, yaitu A8 sampai A15 digunakan untuk buffer ya, atau penyangga ya, penyangga dari data, buffer data atau penyangga data. Jadi pada address bus memiliki fungsi ganda sebagai alamat ingatan dan alamat masukan ataupun keluaran. Oke, kita bahas yang ketiga yaitu data bus. Data bus atau saluran data berarti ya diperlukan sebagai jalan untuk masukan maupun keluaran data
yang berfungsi sebagai instruksi atau penyerta instruksi antara perangkat ingatan dan perangkat input-output dengan CPU. Sebagai contoh untuk mikroprosesor Z80, dia itu memiliki 8 buah saluran data ya, yaitu D0. Si kodenya itu D, kan A, kodenya D ya. D0 sampai D7 atau 8 bit data namanya ya, seperti itu. Nah, sifat dari saluran data adalah dua arah yang, atau dalam bahasa Inggris itu bidirectional gitu ya, seperti itu ya. Jadi arahnya dapat bolak-balik ya, antara mikroprosesor dengan perangkat ingatan maupun perangkat masukan keluaran ya, seperti itu ya. Oke, nah dalam sistem mikrokomputer, data bus dipakai bersama-sama dengan CPU dengan perangkat-perangkat lainnya agar pengawatannya menjadi lebih praktis, sehingga cara penyambungannya itu secara paralel ya. Nah, untuk menghindari terjadinya konflik data antara perangkat satu dengan perangkat yang lainnya, maka berlaku sistem bergantian atau standby ya. Maksud saya berlaku sistem bergantian dan standby, atau kalau perlu keadaan tersebut dapat diatur melalui CPU ya, lewat saluran kendali bus. Nah, sekarang kita ke ketiga, yaitu control bus atau saluran kendali bus ya. Saluran kendali bus atau control bus digunakan untuk melakukan pengendalian terhadap komponen-komponen pendukung dalam sistem mikroprosesor. Nah, semua aktivitas lalu lintas data maupun pengambilan instruksi ke perangkat ingatan, perangkat keluaran masukan, dan lainnya diatur dan dikendalikan lewat saluran tersebut ya, lewat saluran kendali tersebut. Nah, pada mikroprosesor saluran kendali ada dua kelompok. Pertama, saluran kendali yang bersifat output atau keluaran saja. Artinya suatu pengendalian yang arahnya dari mikroprosesor menuju ke perangkat pendukung, ya, perangkat ingatan I/O ya, decoder dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saluran kendali yang bersifat masukan, artinya suatu pengendalian yang arahnya dari perangkat luar, mikroprosesor gitu ya, menuju tentunya ke mikroprosesor tersebut. Oke, nah kurang lebih segitu dulu video untuk pembahasan mengenai mikroprosesornya ya. Rencananya ke depan pada video selanjutnya kita akan belajar memahami sifat-sifat saluran pada mikroprosesor ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Oke.